SOP mingguan, standar operasional prosedur secara mingguan. Nah, di video saya ini memang tidak ada video prakteknya. Karena kalau video prakteknya ya nggak selesai-selesai, bisa 1 hari 2 hari. Di sini saya hanya memberikan penjelasan aja mengenai saya membuat SOP ini untuk apa sih, dan juga memberikan pengetahuan tentang SOP itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan, biar kita paham seperti itu. Dan mungkin kita juga bisa membayangkan sendiri kalau kita sudah buka itu apa aja yang kita lakukan setiap minggunya, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, dan lain-lain. Oke, setiap minggunya kita akan melakukan namanya kebersihan electricity, seperti membersihkan freezer, menguras freezernya, mengelap freezernya. Jangan sampai kita sebagai owner atau karyawan itu menganggap semua elektronik itu yang merawat adalah Tuhan Yang Maha Esa. Itu salah besar. Yang merawat semua elektronik itu ya manusia. Tanpa harus disuruh, dia sudah melihat kalau freezernya udah waktunya pembersihan, ya dibersihkan. Makanya kita jangan nunggu disuruh atau nunggu diperintah, melainkan kita itu kehendak sendiri. Seperti freezer, kulkas, mesin kopi, grinder, cup seller, itu setiap minggu harus dibersihkan. Gantian. Karena bukan Tuhan Yang Maha Esa yang membersihkan, tapi kita manusianya membersihkan. Yang kedua, bangunan. Membersihkan atap, lantai, bawah lantai, sudut-sudut, langit, dekorasi, dinding, interior, eksterior. Ya kita sendiri yang membersihkan. Nunggu diperintah atau nunggu dimarahi. Nah, makanya itu adalah SOP mingguan. Gak setiap hari dikerjakan. Kalau mau setiap hari dikerjakan berarti kita butuh cleaning service. Butuh tukang bersih-bersih yang khusus setiap hari bersih-bersih. Nah, kalau nggak gitu ya kita sebagai SDM yang membersihkan bangunan itu. Kalau sudah kelihatan jelek, kelihatan kotor, kelihatan ada sarang laba-laba dan lain-lain, kita bersihkan. Dan ini bukan merupakan job disk, melainkan kehendak kita. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Berarti orang yang bersih adalah orang yang beriman. Orang yang tidak bersih berarti orang yang tidak beriman. Halaman, misalkan menanam bunga, memangkas pohon, parkiran, pos security, teras, kanopi, ini juga dibersihkan. Lalu gas place, membersihkan gelas-gelas kotor. Nah, atau sendok karatan. Nah, ini kalau saya pengalaman, biasanya gelas-gelas kotor saya cuci dengan chemical khusus untuk kerak. Jadi saya bersihkan. Contoh misalkan, kalau misalkan pakai prostek bisa. Jadi saya belikan chemical khusus untuk benda-benda karat pada channelware, glassware, plasticware. Dan ini biasanya kita rendam dalam ember, kita masukkan gelas-gelasnya. Dan kalau kita menjadi seorang karyawan, ya jangan nunggu diperintah. Itu semua kita yang kerjakan. Supaya customer kita itu senang melihat gelas-gelas kita, sendok-sendok kita. Karena customer kita itu 50% ada yang teliti, 50% ada yang nggak teliti. Orang-orang yang teliti itu orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang yang nggak teliti itu adalah orang-orang yang malas. Makanya customer kita ada 2 versi. Yang teliti sama yang nggak teliti. Bahayanya adalah kena orang yang teliti. Bisa ke sosial media, atau dia bisa memengaruhi teman-temannya untuk tidak ke sana. Karena dia pinter. Jadi itu untuk kebersihan. Jadi kebersihan ini bukan job disk, melainkan attitude. Di dalam SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, itu ada 3. Product knowledge, skill, dan attitude. Product knowledge kita harus mengetahui produk mulai dari hulu sampai hilir. Skill, kita harus mengetahui skill dari hulu sampai hilir. Dan yang terakhir adalah attitude, sikap, perilaku. Kalau kita orangnya bersihan, ya bersihan.
Kalau kita orang yang males, jorok ya jorok. Dan kalau kita sudah terlanjur mendapatkan karyawan yang jorok atau males, ya siap-siap kita cut, siap-siap kita tendang. Karena ya itu tadi, orang kerja di kuliner, itu kerja di perhotelan, itu berarti kerja di pariwisata, mendatangkan orang, meramaikan tempat, jasa dan lain-lain. Sehingga kebersihan itu nomor 1 dari semua pekerjaan. Selanjutnya adalah promosi. Setiap minggu mungkin kita buat konten video, kita edit dan kasih suara, lalu kita upload. Ya kita buat kontennya apa? Misalkan buat minuman, ya udah buat minum. Kontennya apa? Servis, ya udah servis. Setiap minggu seperti itu, supaya kita itu tidak kuper, kurang pergaulan, dan kita bisa upgrade anak hits, banyak lah istilahnya. Lalu program kerja, kita membuat program kerja selama seminggu juga bisa. SDM, SOP mingguan, kita training sesuai dengan kelemahan SDM. Nah, jadi kita training apa yang mereka lemah, kasir, minuman, makanan, servis, promosi, data. Kita training, setelah kita training kita tes. Jangan training aja. Kalau training aja tanpa tes ya percuma. Tes aja tanpa training ya percuma. Training dan tes tiap minggu. Data, kita merapikan buku keuangan. Yang belum diinput, belum dimasukkan, kita rapikan. Stok juga, inventaris. Kita belum melakukan ini, kita inventaris. Ya intinya dalam SOP mingguan ini adalah petunjuk, pengarahan, pemberian masukan, wawasan. Yang sebelumnya kita nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Makanya kita harus membayangkan juga, praktek. Jangan hanya lewat video saya ini hanya teori, wacana, tapi melainkan harus eksekusi. Sama ya, kita mau sekolah dokter, berarti kita itu juga harus mempraktekkan, jadi dokter-dokteran. Dan praktek, nggak ada namanya video seperti saya ini video praktek. Cuma hanya jadi wacana ya nggak ada. Karena vokasi itu praktek. Kuliner itu vokasi, praktek sama kayak dokter. Harus dipraktekkan, bukan wacana. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.